Saya Kristina Induyanti sebagai Kepala Sekolah Alternatif untuk Anak Jalanan. Jadi yang mendirikan itu adalah almarhum Farid Fakih. Jadi beliau yang foundernya saja. Jadi saya sama teman-teman yang melanjutkan impian lah atau cita-citanya beliau untuk bisa mendirikan sebuah sekolah alternatif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera ataupun dari masyarakat marginal. Misalnya panggilan hati ya, atau jadi ada istilahnya panggilan aja lah untuk bisa meneruskan ini ya. Satu, memang kami melihat masih banyak dari anak-anak dari keluarga prasejahtera ataupun dari masyarakat marginal yang memang belum meratanya pendidikan untuk anak-anak usia dini, karena buat kami bahwa pendidikan itu memang penting sejak usia dini, bagaimana kita nantinya bisa membangun karakter mental anak-anak Indonesia gitu. Jadi kita melihat ada sesuatu yang memang harus kita buat agar anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, biar dapat merasakan pendidikan pada umumnya. Untuk tahun ajaran ini 2001 sampai 2002 anak-anaknya itu ada 37 anak untuk usia TK. TKA ada 12 anak dan TKB itu ada 25 anak. Jadi selain TK kami ada juga pendampingan untuk usia SD sampai SMA. Itu yang terdaftar itu jumlahnya ada sekitar 110 anak. Kita nggak ada biaya untuk orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sini. Semuanya gratis. Jadi sebelum mereka sekolah, maka kita lakukan survei ke rumah-rumah mereka, rumah-rumah calon siswa, supaya memang tepat sasaran. Ya, kami berpikir orang tua sudah mau menyekolahkan anaknya itu udah bahagia ya, maksudnya udah suatu hal yang luar biasa. Jadi ketika melihat juga kemampuan keterbatasan orang tua secara ekonomi, jadi kita tidak ingin juga membebankan mereka. Yang penting mereka ingin menyekolahkan anaknya dan mereka peduli bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anaknya. Lingkungannya itu mereka tinggalnya ada yang di daerah pemukiman pemulung yang di belakang kota Kasablanka, kemudian ada juga yang di Kober, Menteng Pulo, kemudian ada juga di pemukiman padat di belakang Ambasador dan juga yang di daerah Menteng Atas. Jadi untuk operasional kami memenuhi dari donatur, walaupun kami tidak memiliki donatur tetap untuk operasional sekolah. Ya alhamdulillah ya, maksudnya dengan langkah kita lillahi ta'ala banyak rezeki untuk anak-anak. Kalau guru tetapnya itu ada 2, saya dibantu sama 1 orang guru yang juga guru TK, selebihnya relawan. Kalau volunteer sih maksudnya nggak terhitung terbatas, karena biasanya tuh teman-teman dari kampus ataupun teman-teman dari komunitas dan juga teman-teman dari perusahaan yang mau CSR itu banyak sih. Maksudnya ya nggak terhitung lah. Jadi kadang setiap bulan itu bisa ada 2 sampai 3 teman-teman kampus yang juga mengajar di Saja. Kalau kami yang pengajar itu biasanya kami hanya pengganti transport. Kalau untuk teman-teman relawan, alhamdulillah mereka murni relawan. Jadi setelah mereka menyelesaikan pendidikan di tahapan TK, kami mengeluarkan ijazah dan juga raport. Jadi mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya itu salah satu tantangan buat kami. Jadi bagaimanapun ketika juga istilahnya ongkos di dompet tinggal 10.000, tapi bagaimana anak-anak ini tetap bisa mendapatkan haknya belajar. Jadi saya dan juga Bu Nunung itu ya tetap mengusahakan supaya anak-anak ini bisa belajar seperti biasa. Ya, alhamdulillah kalau untuk kebutuhan seperti buku, alat tulis itu masih ada ya stoknya.
vitamin segala macam. Jadi tinggal dari sisinya untuk juga paling nggak bisa diatasi lah. Jadi yang penting itu niat kami untuk anak-anak mendapatkan pendidikan itu yang nomor satu istilahnya. Pengalamannya itu ya setiap hari menjadi saya mendapatkan banyak pengalaman. Jadi ketika anak yang tadinya nggak bisa kemudian bisa, kemudian juga anak yang tadinya paling susah, ya namanya anak TK pasti susah diatur, tapi pelan-pelan dia juga mau disiplin, jadi untuk mengikuti pelajaran. Kemudian ketika orang tua menyadari bahwa pendidikan itu penting, jadi tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, tapi ada juga campur tangan orang tua. Jadi saya selalu menekankan bahwa 15 menit sampai 30 menit aja orang tua mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Jadi itu yang kadang membuat saya orang tua itu bisa mulai menumbuhkan kepeduliannya untuk anaknya sendiri, mendampingi anak-anaknya belajar. Harapannya untuk sekolah saja bisa memiliki tempat sendiri, jadi bisa lebih banyak yang dikembangkan ya, karena kami punya cita-cita bukan hanya TK saja, tapi juga mungkin bisa melangkah satu langkah ke depan menyelenggarakan PKBM. Jadi bisa anak-anak binaan kami bisa berjenjang untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk anak-anak Indonesia terus semangat belajar, semangat meraih cita-cita meskipun dengan segala keterbatasan, penuh percaya diri, jangan mudah putus asa untuk meraih impian kalian.